Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aljabar persamaan trigonometri. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas persamaan trigonometri pada sin, cos, dan tan. Jadi, seringkali persamaan trigonometri yang diberikan tidaklah sesederhana seperti sebelumnya. Untuk sampai ke bentuk persamaan dasar trigonometri, perlu terlebih dahulu melakukan proses aljabar, seperti menjumlahkan, menarik akar kuadrat, dan memfaktorkan. Nah, sekarang kita akan membahas dua contoh soal dari persamaan trigonometri dengan melakukan proses aljabar. Langsung saja kita bahas contoh soal yang pertama. Kita bahas soal yang pertama. Tan pangkat 3A sama dengan 3 tan A dengan A sama dengan 0 sampai 2pi. Jadi langkah pertama itu kita buat dulu sama dengan 0. Berarti yang ini kita pindah ruas. Nah, selanjutnya kita faktorkan ruas kiri dengan mengeluarkan faktor yang sama. Yaitu kalau misalkan kita lihat ini ada tan A ya, sama-sama ada tan A. Kita keluarkan tan A-nya. Di sini tinggal tan kuadrat A. Ini tinggal 3 sama dengan 0. Nah, jadi kita dapat tan A sama dengan 0 atau tan kuadrat A min 3 sama dengan 0. Kita selesaikan yang ini dulu. Jadi tan A sama dengan tan berapa tuh yang hasilnya 0? Tan 0 ya, 0 derajat. Kita dapat di sini alfanya 0 derajat. Langsung kita masukkan rumus persamaan trigonometri pada tan, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali dengan pi. Kita masukkan untuk K sama dengan 0. Berarti X sama dengan alfanya 0 ditambah 0 dikali dengan pi. Berarti ini 0 ya. 0 derajat. Untuk K sama dengan 1, berarti X sama dengan 0 derajat ditambah 1 dikali pi. Hasilnya adalah pi. Kita lanjut untuk K sama dengan 2. Berarti X sama dengan 0 derajat ditambah 2 dikali dengan pi. Kita dapat ini 2pi. Selanjutnya untuk K sama dengan 3, berarti X sama dengan 0 derajat ditambah 3 dikali dengan pi. Ini hasilnya 3pi dan ini tidak memenuhi karena dia dari 0 sampai 2pi. Nah, sekarang kita lanjut yang ini. Di sini berarti tan kuadrat A sama dengan ini pindah ruas jadi 3 ya. Nah, kita hilangkan ini kuadratnya, berarti kedua ruas kita akarkan. Berarti tan A sama dengan plus minus akar 3. Ada 2 nih. Tan A sama dengan akar 3 dan tan A sama dengan min akar 3. Nah, sekarang tan berapa? Yang hasilnya akar 3. Itu sama dengan tan pi per 3. Berarti kita dapat alfanya itu pi per 3. Kita masukkan lagi ke rumus yang ini sama. Berarti X sama dengan alfa ditambah K dikali dengan pi. Kita masukkan alfanya pi per 3 ya. Kita mulai dari K sama dengan 0. Berarti X sama dengan alfanya pi per 3 ditambah 0 dikali dengan pi. Berarti hasilnya pi per 3. Kita lanjut untuk K sama dengan 1. Berarti X sama dengan pi per 3 ditambah 1 dikali dengan pi. Nah, ini kita dapat hasilnya nanti 4pi per 3. Ini masih memenuhi ya. Sekarang kita lanjut untuk K sama dengan 2. Jadi X sama dengan pi per 3 ditambah 2 dikali dengan pi. 2pi ditambah pi per 3 itu hasilnya pasti lebih dari 2pi. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, sekarang kita lanjut yang ini. Tan A sama dengan min akar 3. Tan berapa tuh yang hasilnya min akar 3? Kalau misalkan kita lihat di sudut istimewa itu hasilnya tan min pi per 3. Berarti alfanya kita dapat min pi per 3 ya. Kita masukkan lagi ke rumus yang ini. Ke rumus yang ini. Jadi X sama dengan alfa ditambah K dikali dengan pi. Kita masukkan untuk K sama dengan 0. Berarti X sama dengan alfanya min pi per 3 ditambah 0 dikali dengan pi. Ini nanti hasilnya kita dapat min pi per 3. Kalau negatif dia tidak memenuhi karena dia dalam selang 0 sampai dengan 2pi.
Lanjut untuk K sama dengan 1, berarti X sama dengan min Pi per 3 ditambah 1 dikali dengan Pi. Ini hasilnya nanti kita dapat 2 Pi per 3. Kita lanjut untuk K sama dengan 2, berarti X sama dengan min Pi per 3 ditambah dengan 2 Pi. Hasilnya nanti kita dapat 5 Pi per 3 ya. Kita samakan penyebutnya dulu. Sekarang kita lanjut untuk K sama dengan 3. Jadi X sama dengan min Pi per 3, K-nya itu 3 dikali dengan Pi. Ini hasilnya didapat 8 Pi per 3. Kalau kita lihat ini sudah lebih dari 2 Pi, jadi ini tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaian kita dapat itu ada 0, ini ya, ada 0, ada Pi per 3. Kita mulai dari yang terkecil ya. Ada 2 Pi per 3, Pi, 4 Pi per 3, 5 Pi per 3, dan yang terakhir itu ada 2 Pi. Sekarang kita akan membahas contoh soal yang kedua. Di sini ada 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X min 3 sama dengan 0 dengan X 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi kalau kita lihat di sini ada sin dan cos. Jadi salah satunya harus kita ubah. Nah, di sini ada sin kuadrat X, di mana kita tahu dalam identitas itu sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Berarti bisa kita ubah dalam bentuk ini. Jadi 2 dalam kurung 1 min cos kuadrat X plus 3 cos X min 3 sama dengan 0. Sekarang kita kalikan. 2 dikali 1 itu 2, 2 dikali min cos kuadrat X min 2 cos kuadrat X plus 3 cos X min 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita jumlahkan. 2 dikurang 3, min 1 ya. Jadi min 2 cos kuadrat X plus 3 cos X min 1 sama dengan 0. Ini kita kalikan dengan min 1. Berarti ini tinggal 2 cos kuadrat X plus 3 cos X min dikali, ini jadi min ya. Berarti ini min plus 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kita faktorkan. Kalau misalnya cos X nya kita ubah jadi X, jadi ini bentuknya 2X min 3X 2X kuadrat ya. Ini karena cos kuadrat X min 3X plus 1 sama dengan 0. Nah, kalau bentuk ini kita faktorkan, itu dapatnya X min 1 dikali 2X min 1. Ya, ini hasil pemfaktorannya. Nah, jadi ini bisa kita tulis di sini. Berarti X-nya tadi cos X, jadi cos X min 1 dikali 2 cos X min 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat dua persamaan ya. Hasil pemfaktoran, jadi cos X min 1 sama dengan 0 atau 2 cos X min 1 sama dengan 0. Sekarang kita kerjakan yang ini terlebih dahulu. Jadi ini cos X sama dengan min 1-nya pindah ruas jadi 1. Cos berapa tuh yang hasilnya 1? Cos 0 ya. Berarti kita dapat di sini alfanya 0 derajat. Sekarang kita masukkan ke rumus persamaan trigonometri pada cos. Itu X sama dengan alfa ditambah K dikali dengan, ini menggunakan 360 derajat ya. Berarti dikali dengan 360 derajat. Sekarang kita masukkan untuk K sama dengan 0. Berarti X sama dengan alfanya tadi 0 derajat ditambah dengan 0 dikali 360 derajat. Kita dapat ini 0 derajat. Sekarang kita lanjutkan untuk K sama dengan 1. X sama dengan 0 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Ini kita dapat hasilnya 360 derajat ya. Nah, sekarang kita gunakan rumus yang kedua. Oh ya, kalau misalnya kita lanjutkan itu pasti tidak memenuhi. Berarti kita lanjutkan untuk rumus yang kedua.
min alfa ditambah K dikali dengan 360 derajat. Nah, karena di sini alfanya 0, berarti hasilnya nanti sama seperti ini. Jadi tidak usah kita lanjutkan ya, nanti hasilnya sama seperti ini soalnya. Sekarang kita lanjut yang ini. 2 cos X min 1 sama dengan 0. Berarti di sini 2 cos X sama dengan, ini pindah ruas jadi 1, jadi cos X-nya sama dengan setengah. Cos berapa tuh yang hasilnya setengah? Cos 60 derajat ya, berarti kita di sini dapat alfanya 60 derajat. Kita gunakan rumus persamaan dasar trigono pada cos. X sama dengan alfa ditambah K dikali dengan 360 derajat. Alfanya tadi kita dapat 60 derajat, kita masukkan untuk K sama dengan 0, berarti X sama dengan 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Ini dapatnya 60 derajat. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk K sama dengan 1. Berarti X sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Ini hasilnya 420 derajat dan tidak memenuhi. Sekarang kita gunakan rumus yang kedua. Itu X sama dengan alfa min alfa ditambah K dikali dengan 360 derajat. Kita masukkan untuk K sama dengan 0, berarti X sama dengan min alfanya 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Ini nanti didapat hasilnya min 60 derajat ya, dan ini tidak memenuhi. Kita lanjut untuk K sama dengan 1, berarti X sama dengan min 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Ini hasilnya nanti didapat 300 derajat. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk K sama dengan 2 min 60 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat. Ini nanti hasilnya tidak memenuhi ya, karena sudah melebihi 360 derajat. Berarti himpunan penyelesaian yang didapat itu ada 0 derajat, ada 60 derajat, 300 derajat, dan 360 derajat. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.